Oke. Jadi itu ya. Jadi ini jadi kita pindahkan jadi seperti ini. Demikian juga yang lain. Kemudian disusun seperti pada waktu kita menyusun yang lainnya. Oke, ya. Nah, itu yang ini yang perlu kalian kerjakan. Hasilnya seperti ini. Kalau tidak seperti ini, artinya ada yang keliru kalian. Ya, oke. Kita mulai dengan bahan kuliah kita. Bab 2 bagian 3. Oke. Oke ya. Nah, ini kita mulai bagaimana pindah panas satu dimensi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya ini rumus umum kita kemarin. Ya. Ini adalah rumus umum. Oh, ini kok ini. Ya, oke ya. Ini adalah rumus umum, saya sengaja tempel ini. Sengaja tempel. Baterai saya habis. Ya. Ini adalah rumus umum pindah panas konduksi kita pada koordinat kubus atau balok. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bicarakan bahwa kalau kontribusi pindah panasnya ke arah X, ke arah Y dan Z itu relatif kecil. Contohnya misalnya dindingnya, kalau kita punya dinding, itu pindah panas melalui tebal dinding itu jauh lebih cepat daripada pindah panas ke arah Z-nya atas ataupun ke kiri dan ke kanan arah Y-nya. Ya. Sehingga pindah panasnya lebih didominasi oleh pindah panas arah X. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu kita arah Y kita coret, arah Z kita coret. Kenapa? Karena kecil. Ya. Ya. Nah, karena itu persamaan kita sekarang
berubah menjadi ini, satu dimensi. Ya, satu dimensi. Dan ini adalah persamaan umum difusivitas panas yang kita sebut dengan transient. Artinya berubah, suhu berubah dengan waktu. Ya. Nah, ini juga konstantakanya masih asumsinya merupakan fungsi X atau fungsi T, sehingga dia masih ada di dalam persamaan diferensial kita. Tetapi jika K-nya ini relatif konstan, maka dia bisa kita pindah keluar. Kita pindahkan ke sini. Jadi K di sini coret. Ini ada K juga. Ya, ada K. Sehingga persamaan kita menjadi seperti ini, di mana K per rho C itu sama dengan alfa, sehingga rho C per K itu adalah 1 per alfa. Ya. Nah, jika persamaan itu steady state, artinya suhu tidak berubah dengan waktu. Ini mendekati 0. Ya, beda suhunya tidak berubah dengan waktu. Artinya kalau dia tidak berubah dengan waktu, konstan dia ya. Nah, konstan, maka diferensial T dengan waktunya mendekati 0. Ya, mendekati 0, kita dapatkan persamaan kita seperti ini. D kuadrat T dx kuadrat, ya. Gen E yang dibangkitkan bagi K sama dengan 0. Pak, ini kenapa sekarang tulisannya tadi pakai del, sini pakai D? Ya karena del di sini karena ada dua dimensi. Ini satu dimensi. Kalau pakai satu dimensi, huruf diferensialnya itu kita ganti dengan D yang menandakan dia sekarang sudah satu dimensi. Kalau ini tadi dua dimensi, ada dimensi X, ada dimensi waktu. Ya. Nah, kalau yang persamaan ini umum di ini satu dimensi, kalau tidak ada panas yang dibangkitkan, artinya yang ininya mendekati 0. Maka persamaannya del kuadrat T del X kuadrat sama dengan 1 per alfa del T dt. Ya. Ya, ini masih transient. Satu ya, dua dimensi. Dua dimensi apa? Dimensi jarak, dimensi waktu. Tapi tidak ada panas yang dibangkitkan. Dan yang ketiga adalah di mana suhu tidak berubah dengan waktu dan tidak ada panas dibangkitkan, maka kita dapatkan panas persamaan kita terakhirnya persamaan diferensial kita adalah D kuadrat T dx kuadrat sama dengan 0. Ya. Ini adalah persamaan satu dimensi, konduksi satu dimensi, koordinat Kartesian, ya, koordinat Kartesian. Artinya koordinat balok. Ya. Nah, demikian pula dengan silinder. Ya, silinder bisa sering sekali pindah panasnya juga satu atau dua dimensi pada arah R saja. Ya, pada arah R saja. Kita mulai juga dengan persamaan umum kita, yaitu yang ini, persamaan umum. Ya, karena tadi arah C-nya mendekati 0 atau kecil, arah Z-nya juga mendekati 0 atau kontribusinya kecil, maka persamaan kita yang ini adalah ini, yang energi dibangkitkannya adalah ini, ya. Sedangkan kontribusi waktu ada di luar sana. Nah, jika K-nya konstan, bisa kita keluarkan, kita adakan di sini, ya. Dan rho C per K-nya tetap sama 1 per alfa. Kalau dia suhunya tidak berubah dengan waktu, dia jadi steady state.
maka persamaan yang di atas akan turun menjadi seperti ini, ya. Nah, dia transient, artinya suhunya berubah dengan waktu, tapi tidak ada pembangkitan panas. Nah, jadi berubah menjadi ini. Ya, perhatikan di sini tidak ada pembangkitan panas. Nah, tanpa pembangkitan panas, satu dimensi, artinya suhunya tidak berubah dengan waktu, dia berubah menjadi yang ketiga. Ya, itu untuk silinder. Ya, demikian juga untuk bola. Ya, bola jika kontribusinya satu dimensi hanya pada arah R, kontribusinya pada arah theta ini juga mendekati 0, kontribusinya terhadap C, oh ini C ya, 0, kontribusi terhadap theta juga mendekati 0, maka persamaan kita yang atas ini bisa kita tuliskan ini, persamaan umum difusivitas panas satu dimensi pada koordinat bola atau koordinat spherical. Spheric itu artinya bola, ya, dengan panas yang dibangkitkan. Nah, jika K-nya konstan, bisa kita keluarkan, dia menjadi persamaan yang di bawahnya ini, ya. Dan jika K-nya konstan, tetapi suhunya tidak berubah dengan waktu atau dia steady state, ya, yang ininya sama dengan 0, ya, maka persamaan itu bisa kita tuliskan sebagai persamaan nomor 1. Jika persamaannya tetap transient tanpa panas yang dibangkitkan, panasnya ini 0, maka kita bisa tuliskan sebagai persamaan nomor 2. Jika dia steady state tanpa pembangkitan panas, maka kita tulis seperti ini. Perhatikan di sini ya bahwa Pak, di sini tadi ada 1/R2. Kenapa hilang? Ya, betul. Jadi kalau kita tulis ya satu dimensi tanpa pembangkitan panas, kita tuliskan dulu 1/R² del dr kali R² T dr sama dengan 0. Nah, tentu ada pertanyaan kalian ya. Pak, ini kan R². Ini kan R². Kenapa nggak bisa dicoret? Ada yang bisa jawab, Diki? Iya, Pak. Kenapa ini nggak bisa dicoret? Ini kan ada R² nih. Nih, ada R², sini ada R². Kenapa nggak bisa dicoret? Karena R² yang di dalam kurung itu, Pak, itu apa dikali dengan alfa yaitu perbedaan suhu. Merupakan Perbedaan. fungsi R. Dia ada di dalam persamaan diferensial. Nggak bisa kalau yang ini R²-nya berada di luar persamaan diferensial ya. Nah, jadi itu beda ya. Beda, dua hal yang berbeda. Nah, kemudian di sini yang ini kenapa R²-nya hilang? Dari sini kok bisa ke sini? Ada yang bisa jawab, Diki? Oke, karena ini 0, R² sini, kita kalikan 0 sama dengan apa, Diki? Sama dengan 0. 0 juga. Makanya kita dapatkan persamaan ini. Jadi R²-nya nggak ada lagi. Ya. Ini kan 1 kali ini, R²-nya kita kalikan 0. Bisa kan perkalian silang ya. Itu sama dengan 0. Kita dapatkan ini. Ya, Andri. Ya. Iya, Pak. Dari sini kok bisa jadi gini? Ya. Ini atau ini. Mana si Andri ya tadi? Terlempar. Iya, Pak. Nah,
Andri, kenapa dari yang kiri ini bisa jadi yang sama dengan ini? Yang kiri dan kanan ini sama. Hidupkan mic-mu. Iya, Pak. Ini, Pak, apa namanya, Pak? R2-nya. Karena R2-nya, Pak. Ah, R2-nya R kenapa? kuadrat dijadikan DR kuadrat, Pak. Oh, oke, kita bantu ya. Ya. Oh, ini kok putus share screen kita. Ini ya. Kita tambah di sini halaman kosong. Ya. Ini kan apa tadi? Ini kan del kok salah. Ya. Del DR kali R kuadrat ya. Nah, kita tahu ya, ingat ya, diferensial UV ya. Ingat itu ya, waktu belajar ini itu sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Ya. Itu ya. Jadi yang pertama kali kita kerjakan adalah yang ini del DR R kuadrat kali ya, ini yang ini nih ya, sama dengan ya, tambah ya R kuadrat U-nya ya, nah, del kuadrat T DR kuadrat ya. Nah, ini apa nih? 2R kan? 2R angka 2 ya. R del T DR tambah R kuadrat del kuadrat T DR kuadrat. Ini ada ya, coret ya. Coret ini ya. Sama dengan kita susun ya. R kuadrat T R kuadrat tambah 2 T R. Paham ya? Paham, Andri? Makanya ini sama dengan yang kanan. Ya, paham ya? Yang kiri sama yang kanan itu kenapa? Karena ini, ya. Ini nih. Ini rumusnya adalah ini. Oke? Paham ya? Paham, Andri? Paham, Pak. Oke, lanjut. Ya. Nah, demikian juga ya. Nah, itu bola ya. Atau bisa kita turunkan persamaan kita seperti ini. Ya.
Di mana kalau N-nya 0, dia bidang. Dinding ya, dinding. Kalau N-nya sama dengan dinding, tapi R-nya kita ganti X. Ya, R-nya kita ganti X. Kalau dinding, satu dimensi nih ya. Satu dimensi. Kalau N-nya 1, dia silinder. Kalau N-nya 2, dia bola. Ya, oke ya. Nah, itu persamaan umum pindah panas konduksi satu dimensi. Ya. Nah, sekarang ini saya simpan ya. Saya save dulu nih kelas Palembang. Lupa. Oke. Kemudian kelihatan ini ya. Oh, nggak kelihatan. Kita stop sharing dulu ya. Bentar. Kelihatan tulisan boundary condition, Andri? Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi tadi itu persamaan-persamaan itu belum bisa, bahasa ini operasional, artinya belum bisa kita gunakan karena belum kita mesti ada yang kita ketahui. Yang kita ketahui itu disebut dengan kondisi batas. Ya. Kondisi batas. Kita mesti ada tahu suhu pada tempat-tempat tertentu. Ya. Jadi khususnya di perbatasan. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu itu kita susah memecahkan persamaan itu. Hanya masih berbentuk persamaan umum seperti tadi, ya. Nah, contoh ya, kondisi batas suhu tertentu yang diketahui. Contohnya di sini sebelah kiri suhunya diketahui 150, sebelah kanan diketahui 70. Jadi T pada waktu X sama dengan 0, pada waktu kapan saja itu 150. Ya. Ini dia steady state, ya. T pada waktu X sama dengan L atau di titik sini pada suhu kapanpun suhunya 70. Jadi itu kita ketahui ya. Diketahui kondisi seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kondisi batas flux. Di sini ada energi yang diberikan. Aliran panas diketahui yang masuk ke dinding. Nah, panas yang masuk ke dinding ini, pindah panasnya di dinding ini sama dengan konduksi pada waktu X sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian ya keluar juga dengan flux. Maka konduksi di dinding sama dengan flux panas yang keluar. Ya. Nanti kita lihat ada contohnya.
Kemudian ada kondisi kasus khusus batas yang diinsulasi. Di sebelah kiri tidak ada pindah panas. Ya. K dt pada waktu X sama dengan 0, itu di sini tidak ada pindah panas. Kenapa? Karena ada insulasi. Ya. Di sebelah kanan ada. Ya. Simetri, artinya suhu di kiri sama dengan di kanan. Atau kondisi konveksi di kiri sama dengan di kanan. Maka dia akan simetri, suhu di tengah akan lebih tinggi daripada di kiri dan bentuknya adalah seperti hiperbol ini. Ya. Kondisi batasnya di pinggir sana, di luar ada konveksi. Jadi konveksi, pindah panas secara konveksi di pinggir permukaan itu sama dengan pindah panas konduksi di permukaan ke dalam, atau konduksi dari dalam ke luar sama dengan konveksi dari permukaan ke luar. Ya. Demikian juga dengan radiasi. Radiasi ke permukaan sama dengan konduksi ke dalam. Bersentuhan. Nah, bersentuhan, suhu di titik ini mesti sama. Dan pindah panasnya di titik itu juga sama. Ya. Nah, jadi kondisi batas umum pindah panas ke permukaan dalam berbagai moda, konduksi, konveksi, radiasi, itu sama dengan pindah panas dari permukaan ke dalam berbagai moda. Ya. Nah ini solusinya, kita sekarang coba contohkan ya. Kita mesti formulasi, kita buat persamaan umum pindah panasnya dulu, kemudian kita cari pemecahan umumnya, kemudian baru kita gunakan kondisi batasnya. Contoh ini ya, kalau kita punya dinding, ya seperti ini diketahui, perhatikan suatu dinding dengan tebal L 0,2 meter, ini yang bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia di kanan ini ya. K-nya 1,2, luas permukaannya AX-nya 15 meter persegi. Kemudian kedua sisi dinding dipertahankan pada suhu yang kiri 120, yang kanan 50. Ya. Tentukan variasi suhu di dalam dinding dan suhu pada dinding 0,1, artinya di tengah-tengah sini. Tengah-tengah berapa? Ya, dan laju pindah panas konduksi steady state-nya. Kita buat dulu persamaan kita, persamaan umum pindah panas konduksi satu dimensi tanpa pembangkitan panas steady state. Ya, kita buat itu, kemudian ya kita integralkan satu kali. Kalau kita integralkan satu kali, Andre coba lihat integralkan satu kali, T, dt jadinya ya. dt, dx, satu kali, dapatnya apa Andre? C1. Betul Andre? Andre betul nggak? Hidupkan mic-nya. Iya, Pak. Oke. Ya, ini kebetulan kelas Layo kemarin. Ya ini ya, kita integralkan satu kali, kita dapatkan dt dx sama dengan C1. Kita integralkan lagi. Integralkan lagi, kita dapatkan T merupakan fungsi X sama dengan C1 kali X tambah C2. Ya, nih. Betul Andre? Iya, Pak. Nah, sekarang kita tahu. Diketahui kondisi batasnya T1, yaitu pada waktu X sama dengan 0, 120 derajat Celcius, artinya dinding sebelah kiri. Ya, kemudian suhu pada waktu X sama dengan L atau di sebelah kanan, itu diketahui 50 derajat. Ya. Jadi dengan apa yang diketahui ini kita masukkan dia. Pada waktu X sama dengan 0, yaitu T, X sama dengan 0 sama dengan T1 sama dengan 120
kali C1 kali X-nya sama dengan 0 kan? X-nya sama dengan 0. Diketahui di pinggir. Ya, tambah C2. Ya. Maka dari sini kita langsung tahu C2 sama dengan 120 sama dengan T1. Ya. Nah, kemudian kita masukkan X sama dengan L. T waktu X sama dengan L sama dengan T2, 50 C1 kali L. Tambah C2 kan, 120. Sehingga C1-nya adalah 50 kurang 120 bagi L atau minus 70 per L atau minus 70 bagi 0,2 atau 3. 5, 2 per 10, ya 10 per 2, ya kali 5, 350. Ya, atau bisa kita tulis dalam rumus seperti ini. Tx T2 kurang T1 bagi L X tambah T1, ya. Dan kalau kita ingin kita tinggal masukkan rumusnya, ya. Nah, kemudian pada waktu X sama dengan 1, 0,1 tadi ya, kita masukkan di sini. Ya, 50 kurang 120 bagi 0,2. Ininya 0,1 kan X-nya. 0,1 tambah 120. Ya. Nah, ini 0,1, 0,2 kita coret jadi 1 per 2,5. Ini 70 minus 70, minus 35, minus 35 tambah 120, kita dapatkan suhu pada waktu X sama dengan 1, artinya di tengah-tengah, itu adalah 85 derajat Celcius. Ya, nah ini caranya integralkan 2 kali dan seterusnya, ya. Nah, total pindah panasnya tinggal dimasukkan aja. Q sama dengan K kali A kali dt dx. Ya, tinggal dimasukkan angkanya, K-nya 1,2, A-nya 15, kali T1-nya 120, T2-nya 50, bagi 0,2. Kita dapatkan 6.300 watt. Ya. Paham, Andri? Paham? Bisa diulangi lagi, Pak? Yang mana yang diulangi? Yang DR, DEY itu, Pak. Kita hapus dulu kalau gitu. Yang mana yang ini? Ini yang sudah paham yang ini, Pak. Yang mana? Yang tadi, Pak. Ini. Iya, Pak. Ini ya. Nah, kita buat dulu. Kita inikan dulu. Ya, kita buat satu halaman lagi aja. Kan kelas ini. Tadi kan persamaannya T X sama dengan C1 X tambah C2. T pada waktu X sama dengan 0, kita dapatkan T X sama dengan 0, sama dengan T1, sama dengan 120, sama dengan C1 kali 0 kan, tambah C2. Jadi C2 sama dengan T1 sama dengan 120. Gitu ya, Andri ya? Cocok ya? Iya, Pak. Nah, sekarang pada waktu X sama dengan L. L-nya tadi berapa? 0,2 ya. Nah, sama dengan 0,2 meter. Ya, maka T X sama dengan L sama dengan T2 sama dengan berapa tadi? 70 ya. 70 sama dengan C1 kali L. Ya, X-nya sama dengan L ya. Tambah C2. C2 adalah T1.
Ya. Nah, maka ini kita dapatkan T2 sama dengan C1L tambah T1. Ya. T2 kurang T1 sama dengan C1L. Jadi C1 sama dengan T2 kurang T1 bagi L. Ya, tinggal dimasukkan angkanya kan. T2-nya 70 tinggal masukkan, T1-nya 120 tinggal masukkan, L-nya 0,2. Sehingga kita dapatkan di sini, ya, kita masukkan ini ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, yang ini kita masukkan ke sini. Jadi kita punya T X sama dengan C1. C1 T2 kurang T1 L kali X. Kita tulis X di sini. Tambah C2 adalah T1. Ya. Nah. Sekarang pertanyaannya, berapa suhu di titik tengah atau pada suhu X sama dengan 0,1? Ya kan? Tinggal kita masukkan ini. T X sama dengan 0,1 sama dengan ya T2 kurang T1 bagi L kali 0,5 L, ya kan? Ya, L itu kan 0,2 tadi. Ya. Nah, ini tambah T1. Kita tinggal masukkan angkanya. Ya, kita masukkan angkanya. T2-nya berapa tadi? 50 kan? Kurang 70. T1-nya 120 bagi L-nya 0,2 kali 0,5 kali 0,1, 0,5 L ya. Itu adalah 0,1 ya. Tambah 120. Ini kan minus nih. Ya kan? Ini 70 kurang 20 adalah minus 50. 50. Ya, betul enggak tadi angkanya? Ya, 50 ya. 50 T2-nya 50, sorry. Ya, T2-nya 50, sorry. T2 ini 50 ya. Sorry. 50 kurang 120, 70. Minus 70. Loh, minus 70 bagi 2. Minus 35. Nah, minus 35 tambah 120. Sama dengan 85 derajat Celcius. Itu di X1 ya. Nah, tadi pertanyaannya ngitung QX kan? QX. Oke. Nah, kita tambah lagi satu halaman di sini. QX itu adalah min K kali A kali DT DX gitu kan? Ya enggak? Nah, T kita sama dengan adalah L2 bukan apa tadi? Ya, T2 kurang T1. Oke, T2 kurang T1 bagi L X tambah T1. Kan begitu ya? Nah, sekarang ini ada DT, DX, apa artinya? Andri?
Atau si Rido. Rido apa Rido? Ini kan T-nya ini. Andri. T-nya kan adalah ini ya. Nah, dt dx dari ini kan konstanta nih. Hilang ya. Tinggal T2 kurang T1 bagi L kan? Ya enggak? Betul? Betul Andri? Betul, Ya. Pak. Sehingga QX kita sekarang min K kali AX dt dx-nya adalah ini. T2 kurang T1 bagi L. Nah, AX-nya tadi diketahui kan? Nah, A-nya 15, K-nya 1,2 ya. Ini diketahui. A-nya 15, L-nya 0,2, K-nya 1,2. Tinggal kita masukkan angkanya. Ya, sama dengan minus 1,2 kali A-nya berapa tadi? 15. Ya. T2-nya berapa tadi? 50 kurang 120 bagi L 0,2. Ya. Nah, jadi tinggal dikalikan. Nah, ini karena ini 50 kurang 120 kan negatif ya. Sini ada negatif, jadi hasilnya positif. Negatif kali negatif positif. Ya. 50 kurang 120 minus 70. Minus 70 bagi 2, 35. Kalau ke 0, 350. Ya. 350 kali 15 kali 1,2. Itu dapatnya tadi sudah dihitung di sini ya. Hitung. Itu hasilnya adalah 6.300 ya. 6.300 ini sama dengan 6.300 watt. Ya. Kalikan aja. Ya, kenapa kok positif Pak? Ini negatif, di sini kan negatif hasilnya. Ya, paham ya? Pak Mandri? Oke, lanjut kita. Nah, demikian juga ini ya. Kalau silinder ya. Silinder itu kita mulai dengan persamaan umum. Seperti ini, ya. Maka ini kalau kita integralkan satu kali, kita dapatkan ini. Ya. Maka dari sini kita dapatkan dt dr sama dengan C1 bagi R. Ya. Betul tuh Andri? Paham nih? Paham, Pak. Nah, sekarang saya tanya Andri. Integral dt per t sama dengan apa Andri? Ya. Jadi integral dt per t adalah ln t. Ya. Apa Andri integral dt per t? Hidupkan. Ln T, Pak. Nah, ln t ya, dt per t ln t. Jadi kalau integral dr per r sama dengan apa Andri? dt per t ln t. Integral dr per r Lor R, Pak. ln r. Lor Bacanya R. ln ya, bukan ln. Pak. Ln, Ln R. logaritma natural. Jadi integral dr per r ln r. Kalau integral c 1 dr per r sama dengan apa? C adalah konstan.
C1 ln R. Cocok enggak? Cocok, Andre? Iya, Pak. Jadi ini kita integralkan satu kali. Kita integral satu kali lagi, kita dapatkan TR sama dengan C1 ln R tambah C2. Betul, Andre? Ya. Nah, jadi TR-nya ini kita integralkan satu kali lagi, Ini. Kita ambil integralnya, kita dapatkan ini. Ini adalah persamaan umum pindah panas konduksi steady state satu dimensi pada koordinat silinder. Ya. Nah, kemudian baru kita lihat apa yang diketahui. Diketahuinya suhu T1-nya 150, T2-nya 60, L-nya 20 meter. Ya, R2-nya, R1-nya 6, R2-nya 8 cm. Ya. Nah, kita lanjut. Ya. Nah, ya kita dapat ini ya. Nah, kemudian kita evaluasi. Pada waktu R sama dengan R1, itu T1 sama dengan C1 ln 1 C2. Pada waktu R sama R2, maka kita dapatkan T2 sama dengan C1 ln R2 tambah C2. Ya. Kemudian kita kurangkan T1 kurang T2 sama dengan C1 log R1 ln R1 kurang ln R2. C2 dikurang C2 sama dengan 0. Ya. Nah, logaritma ingat kalau dia dikurangkan sama dengan dibagi. C1 kali ln R1 kurang ln R2 itu sama dengan C1 ln R1 per R2. Paham ya? Paham logaritma ya? Andri? Iya, Pak. Oke. Jadi C kemudian kita dapat ini ya. Ini kan T1 kurang T2 sama dengan C1 ln R1 per R2. Ya, sehingga C1 sama dengan T1 kurang T2 bagi ln R1 per R2. Ya, atau bisa kita tulis C1 sama dengan T2 kurang T1. Ini jadi ada minus di sini bagi minus ln R2 per R1. Saya boleh enggak begitu? Ya, minus dengan minus ini plus jadinya. Ya. Jadi C1 adalah T2 kurang T1 bagi ln R2 per R1. Ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Di persamaan kita. Ya, R1, T1, T1, ya. T1, ini kan ini ya. Nah, jadi kalau C1-nya kita masukkan ke sini, kita dapatkan T untuk R1 ya. T1 sama dengan C1 ini. Ya. T2 kurang T1 bagi log R2 per R1 kali ya log R1 kan tambah C2. Ya, jadi C2 sama dengan T1 kurang
T2 kurang T1 bagi log R2 per R1 kali log R1. Ya, paham ya, Andri? Nah, itu kita susun. Kita masukkan lagi di sini C1. C1-nya apa tadi? Masukkan log R tambah C2, kita susun. Ya, ini kita susun, kita dapatkan persamaan kita yang nih, disusun ya. C2-nya ini, C1-nya ini kita masukkan, kita susun ulang, kita dapatkan persamaannya seperti persamaan 258. Ya. Nah, yang balaknya itu ya. Kan gimana ngitungnya? Ya. Yang balaknya itu adalah ini tadi TR log R1. Ya, kita punya TR sama dengan log R per R1 bagi log R2 bagi R1. Ini R saja ya. Kali T2 kurang T1 tambah T1. Ya. Nah, Q kita R sama dengan min K AR ya kali DT DR. Ya. Nah, DT DR ini ya, lihat DT DR kita apa di sini? Ya. Ini kan konstanta semua nih yang lain. Diferensial log R. Apa ini, Andri? Satu per R, ya enggak? Hah? Ya? 1 per R. Betul, Andri? Karena integral 1 per DR, jadi adalah log R, kan? Jadi kalau diferensialnya 1 per R. Per R. Ya. Nah, kita masukkan, ini tadi ada angkanya, kan? Nah, 1 per R. Ini ya, dapat ini. Nah, KA C1 per R. Ya. C1-nya diketahui tadi C1 per R. Ya. Nah, ini AR. Ya, ini ya. 1 per R kali. Ya. Nah. Kali apa? Ini ya tadi sudah ada ya. DT, DR. Nah, ini. C1 per R ini ya, 1 kali tadi. Nah, ini 1 kali C1 per nih. DTDR sama dengan C1 per R ya. DTDR ini C1 per R. C1-nya nanti tinggal kita masukkan. Kita masukkan di sini Q R sama dengan min K selimut silinder. Ya. 2 pi R kali ini ada panjangnya tadi. 2 pi R ya kali L kali panjang silinder kali DT DR C1 per R.
Ya, C1-nya ini tadi. Ini C1 ini. T2 kurang T1 log R2 per R1 ya. Nah, ini sama dengan, ini ada R ya. R-nya coret. Nah, min K 2pi L. C1-nya log R2 tadi. T2 kurang T1. Ya. T2 kurang T1 kali log R2 bagi R1. Ya. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya. Ya, dimasukkan angkanya. Ya, kalau dimasukkan angkanya dapatnya 768. Ya, kalau dimasukkan angkanya. Demikian juga dengan bola. Bola mulai dulu dengan ini. Ya, kita integralkan satu kali. Kita dapatkan C dt C2 per R. Nah, ini kalau kita teruskan T R sama dengan apa? Minus C1 bagi R tambah C2. Ya. Integral 1 per R kuadrat adalah min 1 per R. Ya. Min 1 per R. Ya. Nah, tinggal kita masukkan. Ya. Ya. Ya, tinggal kita masukkan, kita dapatkan ini. Ya. Kemudian kita kurangkan, kita dapat C2, kita dapatkan C1 R C1 per R2 ya. Nah, itu dikalikan nih ya. Kita dapatkan ini dia C1-nya R1 R2 bagi R2 R1 T1 C2 C2 dan seterusnya. Kita dapatkan TR-nya ini. Kemudian kalau kita integralkan kita dapat tadi balik yang ini. Kalau kita diferensialkan ya, C1-nya tinggal dimasukkan angkanya. Ya. Kita dapatkan Q-nya sama dengan 27,1 kilowatt ya, dengan cara yang sama. Ya. Nah, ini Oke. Ya. Itu kita keep ini. Nah, ya, ini sudah ada di ini, nanti saya save dulu Palembang. Oke. Kita stop dulu ini. Kita lanjutkan yang terakhir. Kita masih punya waktu. Bagian 1. Ya. Nah, kalau kita punya suatu persamaan seperti ini ada dinding ya. Dinding, maka persamaan yang bisa kita tulis Q konduksi melalui dinding. Kalau kita masukkan angkanya minus KA ya, KA T1 kurang T2 bagi L. L adalah jarak kan? Ya. Jadi K kali A beda suhu dibagi beda jarak. Ya.
Jadi pengetahuan ini berguna bagi kita untuk menginsulasi atau mengurangi pindah panas, kebocoran panas ke lingkungan. Contoh di negara 4 musim, ya, itu kalau musim dingin seperti sekarang, di dalam rumah dipasang pemanas. Nah, kalau dindingnya enggak bagus, maka panas yang di dalam bocor keluar, sehingga biaya kita makin besar. Atau kalau rumah kita pakai AC, di luar panas, maka akan ada kebocoran keluar, ya, sehingga biaya kita juga menjadi mahal, ya, menjadi mahal. Oke ya, nah itu ini. Nah kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya kita punya dinding dan kondisinya steady state, maka kondisi steady state seperti ini, dinding sebelah kiri ada konveksi, sebelah kanan ada konveksi. Sama dengan dinding kita, dinding rumah kita, di bagian dalam rumah kita ada konveksi, ada udara ya. Walaupun bergeraknya kecil, itu konveksi alami di dalam. Di dinding sebelah luar, udara luar, ada konveksi juga. Ya. Nah, kalau kondisinya sudah steady state, maka konduksi melalui konveksi dari dinding dari udara dalam itu masih sama dengan Q konduksi dari dinding dalam ke dinding luar dan sama dengan Q konveksi dari dinding luar ke udara luar. Ya. Nah, kalian mungkin lebih baik menggunakan ini ya, laptop daripada menggunakan HP karena HP layarnya kecil kan. Ya. Nah, itu kalau dia steady state. Ya. Nah, kita ketahui secara konduksi ya, maka Q X sama dengan min KA dt dx min KA delta T bagi delta X. Beda jarak ya, beda suhu bagi beda jarak. Itu kita tulis min KA beda suhu T2 kurang T1. Beda jarak, ini tebalnya adalah L bagi L. Ya. Sehingga ini bisa kita tulis T2 kurang T1 ya bagi L per KA. Bisa Andre? Boleh saya tulis begitu? Boleh Andre? Iya, Pak. Oke ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini tadi ada minus, jadi T2 kurang T1, minusnya kita pindahkan ke dalam, kita bisa tulis ya T1 kurang T2 bagi L per KA. Ya. Nah, L per KA ini bisa kita sebut sebagai tahanan termal, sehingga tadi persamaan kita Qx itu T1 kurang T2, ini T1 kurang T2 bagi L per KA, dan L ini kita sebut dia sebagai R. Ya, T1 kurang T2 dibagi R. Nah, ini mirip sekali dengan pada waktu kita belajar listrik ya, tahanan listrik, maka L per KA ini kita sebut namanya thermal resistant atau tahanan thermal. Ya, tahanan thermal. Ya. Demikian juga konveksi. Konveksi itu sama dengan H kali A T2 dinding kurang T fluida. Ya. T2 kurang T fluidanya bisa kita tulis dengan delta T
bawahnya kita tulis dengan R konveksi. Ya, kita kasih satu halaman dulu. Ya. Nah, jadi Q konveksi sama dengan H kali A TS permukaan ya. Kita katakan dinding luar 2 kurang ini tak hingga itu artinya bukan ini. Suhu di mana suhu udara di mana tidak dipengaruhi lagi oleh suhu permukaan. Bukan tak hingga, artinya dia sudah jauh sedemikian rupa sehingga suhunya tidak dipengaruhi lagi oleh suhu dinding. Nah, ini bisa kan kita tulis seperti ini? Boleh nggak Andre seperti itu? Boleh, Pak. Oke ya. Jadi yang atasnya kita tepat delta T dibagi RT konveksi, di mana RT tahanan konveksi adalah 1/HA. Paham ya? Ya. Nah, itu tadi yang ditulis ini. Ya. Jadi tahanan konveksi 1/HA, tahanan konduksi L/KA. Ya. Untuk satu satuan luas, maka RT KV satu satuan luas, ya artinya A-nya sama dengan 1, maka ini sama dengan H. Demikian juga tadi RT konduksi satu satuan luas sama dengan L per K. Ya, A-nya 1 ya, satu satuan luas, jadi A-nya 1, L per K. Ya. Nah, kalau dia dindingnya komposit, artinya berlapis-lapis, seperti ini, dinding konduksinya ada 3, di luarnya ada konveksi, di dalam ada konveksi, di luar ada konveksi. Maka kalau kita urutkan dia, di sini ada tahanan konveksi 1, sini ada tahanan konduksi 1, di sini ada tahanan konduksi 2, di sini ada tahanan konduksi 3, ya ada L per K-nya kan, ditambah ini konveksi luar. Maka kalau kita lihat ini susunan tahanannya ini seperti ini. Tahanan totalnya adalah ini. Dan dia disusun secara seri. Kalau sudah secara seri, maka tahanan totalnya adalah tinggal dijumlahkan saja. Kalau dia paralel, maka 1 ya, 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Ya. Nah, pemakaiannya banyak. Jadi kalau kita ingin mengirim ini apa namanya? Banyak styrofoam ini, kalau kita ingin mengirim pempek ke Amerika, katakanlah pempek Amerika, 1 minggu perjalanannya kalau pakai ekspres ya. Pakai ekspres 1 minggu, maka pempeknya kita bekukan dulu. Bekukan ke suhu -18. Kemudian kita masukkan di wadah ini. Ya, wadah yang sudah kita tahu berapa R-nya. Ya, tutup rapi, dilakban supaya nggak bocor, masukkan ini, kirim. Ya, dalam 1 minggu sampai di Amerika. Maka pempek kita biasanya
Ya, biasanya masih bagus sampai di sana. Sudah tidak beku lagi, tapi masih dingin. Ya, apalagi kalau di dalam pempeknya itu dikasih es kering. Es kering sehingga dia bisa lebih ini lagi, tetap lebih dingin, lebih beku. Ya, es kering itu minus 70. Ya, dan tidak ada cairan tentunya kalau es kering. Ya, jadi nggak ada bocor-bocor. Ya. Nah, ini ada peluang ekspor artinya ya. Peluang ekspor pempek Palembang nak kita ekspor ke luar negeri. Ya. Nah, kita mesti hitung tentunya R-nya berapa. Ya, supaya dia tidak bocor ya. Nah, tentu kita akan buat seperti ini. Ya. Dan kemudian Q total, Q-nya ini kan sama. Q konveksi sama dengan Q konduksi 1, Q konduksi 2, Q konduksi 3 sama dengan Q konveksi 4. Ya. Maka pindah panasnya itu adalah delta T dibagi tahanan termal. Delta T-nya apa? TH kurangi TC. Ini semuanya yang lain adalah tahanan termal. Ya, dia kita asumsikan jadi satu kesatuan, ya, maka tahanannya mesti kita jumlahkan, ya. Nah, demikian juga K, konstanta K gas itu jauh lebih kecil daripada konstanta cair daripada konstanta padat. Sehingga kalau kita bikin dinding rumah ada rongganya, maka rongga ini berfungsi sebagai udara yang terperangkap di dalamnya berfungsi sebagai insulator, ya, berfungsi sebagai insulator, ya. Nah, kita lihat batako banyak bata sekarang dikasih lubang, itu tujuannya untuk apa? Supaya kalau siang tidak terlampau panas, ya, ada udara yang berfungsi sebagai insulator. Pada waktu malam tidak terlampau dingin karena ada udara juga berfungsi sebagai insulator. Ya, bata-bata kita coba lihat sekarang ada lubangnya semua ya. Itu bukan hanya untuk mengurangi bahan, betul untuk mengurangi bahan, tapi juga tujuannya untuk meningkatkan tahanan termal. Bahkan ada yang sudah dijual orang di toko bangunan, ya. Bangunan. Nah, ada kakak kelas kalian sekarang si namanya Ronaldo, dia buat skripsi buat ini tahanan termal dari kokopit, ya, serbuk kelapa, ya, serbuk kelapa. Nanti kalian boleh hadir dia seminar. Ini sudah dia seminar sudah, hasilnya nanti belum ya, sudah hampir selesai. Ya, nanti dia seminar hasil kalian boleh hadir lihat apa yang dikerjakan. Jadi si kokopitnya ini, si serabut kelapa itu dikasih lem, kemudian dikompres, ya, disusun menjadi insulator, ya, fungsinya sebagai insulator rumah, ya. Nah, tahanan termal radiasi sama ya. Nah, kemudian tahanan termal multilapis silinder, ya, ini di dalamnya kalau ada pipa ya, pipa ini kita bungkus, misalnya kita alirkan steam, ya, supaya dinding pipa itu tidak ada orang korban kalau nggak terpegang nggak sengaja, maka di dalamnya ini ada steam mengalir, nah, itu ada konveksi, kemudian pipanya ada dinding, ada konduksi 1, kemudian ada insulator, ya, konduksi 2, kemudian insulator itu ada bungkusnya, insulator 3, apa, tahanan termal 3, kemudian di luar ada konveksi. Nah, ya. Nah, R ini, R silinder, ingat tadi ya, ada log ya, ada log R ini ya. Nah, perhatikan ini ya tadi ya. Di bawahnya ada log R2 per R1. Ya. Jadi kan ada ini ya, log R2 bagi R1. Ya. Nah, kalau K-nya itu 2pi LK R ya. 2pi ya. 2pi itu luas selimut ya. Nah, sini 2pi LK. Ya, itulah tahanan termal silinder. Ini konveksi
konduksi 1, konduksi 2, ini pipanya, ini insulatornya, ini bungkus insulatornya, ini konveksi di bagian luar. Itu adalah R total. Jadi agak sedikit berbeda ya. Hati-hati silinder ada R-nya ya. Nah, ini ada contoh, nanti kalian bisa baca ya. Nah, ini ada R1 RI konveksi dalam, pipa insulator ya, ada konveksi 2 ya. Jadi nggak ada tutup, ada pembungkus ya. Nah, ini seperti ini R total tinggal dijumlahkan ya. Jumlahkan, kemudian dihitung Q-nya. Q beda suhu dibagi R total. Ya. Nah, demikian juga dinding ini. Kalau dinding ini ada batanya. Bata itu disambung bata dengan bata, ada silinder, ada semennya. Kemudian dinding ini kita kasih plaster, ya. Kemudian di bagian dalam kita kasih insulator. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kita susun seperti garis ini ya, ini ada koefisien konveksi luar, konduksi dari insulator, konduksi dari plaster, konduksi dari bata, konduksi plaster, konduksi plaster. Dan di bagian tengah sini ini bata, di atas ada plasternya. Di bawah ada plaster lagi. Jadi yang sebelah sini ini paralel, ini konduksi. Jadi paralelnya juga kita hitung kita hitung dulu, baru kita gabungkan dia dengan yang seri ya. Nah, ini ya. Nah, cara perhitungannya ini sudah ada contohnya, nanti kalian pelajari. Ya. Nah, ini jumlahnya juga sudah ada angkanya. Ya. Demikian juga dengan bola, ya. Bola ini di sini ada konveksi bagian dalam, di sini ada konduksi, di luarnya ada konveksi ya. Nah, di bagian luar itu konveksi, ada konveksi dan radiasi ya. Ini konveksi dalam, ini konduksi bagian bola bungkusnya tadi. Di luar ada radiasi dan konveksi. Radiasi dan konveksi ini adalah paralel. Ini kita bereskan dulu. Ya, baru kita bisa bekerja yang lainnya. Ya. Oke. Nah, itulah kuliah kita untuk hari ini. Ya. Untuk hari ini kuliah kita hari ini. Nanti dipelajari, ya, ada tugas yang kalau nggak malam ini besok saya akan unggah, kalian kerjakan ya. Ingat tadi mesti baik ya, bagus, ada skenario, ada lampu ya, dan sebagainya ya. Ada timestamp-nya, jangan lupa dikerjakan. Oke. Oke, ya. Karena waktu kita sudah habis, ya. Dede berdoa penutup. Saya ya, Pak. Ya. Oke, lah teman-teman, sebelum kita menyelesaikan perkuliahan pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini kita ada 27 termasuk saya, jadi ada 26. Saya nggak tahu yang lain kemana. Ya. Mestinya sudah ini daftar hadir ya. Tapi saya nggak tahu ini. Kalau di daftar hadir saya,
Oh, kalian belum isi daftar hadir satupun? Sudah, Pak. Sudah Pak di e-learning. Sudah, Pak. Di learning ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Di Sudah learning. Pak. Saya refresh. Oh, saya sudah terlempar keluar rupanya. Sampai minggu lalu, Pak. Enggak, ini yang hari ini. Nah, Jerry Aryan Leban Gaul nih enggak ambil kuliah dia nih ya? Jerry ini. Si Rapi Agustri, enggak ada ya? Rapi Agustri ada? Ada ya? Kemudian kita lihat yang tidak hadir lagi. Si Febrianti Atika. Ya, nggak hadir. Safira Novli. Oke. Terus oh ini. Rapi tadi tidak hadir. Jerry tidak hadir. Faisal Bakhtiar tidak hadir. Febrianti tidak hadir. Safira Novli, ada nggak Safira? Tidak ada ya. Rian Permana? Tidak ada. Farul Rahmansyah? Ada. Ya. Setia Utama. Kartini Sulastri? Ada ya. Oke. Di e-learning hanya ada 26, tapi di e-learningnya hadirnya cukup banyak. Ya. Nah, ini nanti saya akan ini kan. Oke, saya anggap sudah hadir tadi atau apa. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Yang kemarin, yang minggu lalu diperbaiki, ya. Baik, Pak. Dan lihat orang-orang yang buat itu, ya. Jadi Iya, Pak. Baik, Pak. baik diperbaiki semuanya, ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.